Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wibowo Laksono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian logika dan algoritma. Jadi bagaimana logika dan bagaimana algoritma. Langsung saja. Logika dan algoritma. Pertama kita bahas dulu pengertian dari logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang penting kita garis bawahi adalah logika itu adalah pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi kalau yang namanya, kamu kok nggak berlogika, gitu, berarti kamu tidak mempertimbangkan akal pikiran. Gitu. Secara mudahnya seperti itu. Lalu pengertian algoritma. Mungkin kalau dulu belum pernah kenal algoritma, belum tahu apa sih algoritma. Gitu. Algoritma adalah langkah-langkah memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Kita ulangi, algoritma adalah langkah-langkah memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang perlu kita garis bawahi logis. Logis itu seperti apa? Logis itu artinya nilai kebenarannya harus dapat ditentukan, yaitu benar dan benar atau salah. Kalau logis itu artinya ini benar, ini salah, jelas. Tidak ada yang mengambang untuk pengertian logis. Lalu artinya sistematis. Sistematis itu bagaimana? Secara sederhananya, sistematis itu berurutan. Urutannya tidak boleh terbalik-balik, itu yang namanya sistematis. Jadi kita ulangi, algoritma adalah langkah-langkah memecahkan masalah secara logis, yang artinya masalah itu harus diketahui kebenarannya atau salahnya. Dan sistematis, yang artinya diurutkan secara bagus. Kalau urutan 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak boleh ketukar-tukar. Misalkan 5 duluan, baru 1, tidak bisa. Untuk pengertian logika. Ada sebuah contoh sederhana. Saya punya 2 buah gelas A dan B, ya kan? Saya punya 2 buah gelas A dan B. Permasalahannya adalah bagaimana cara menukar isi gelas A ke dalam gelas B dan gelas B ke dalam gelas A. Kira-kira bagaimana? Langkahnya adalah pertama-tama kita siapkan dulu gelas C, ya kan? Jadi harus kita siapkan gelas C. Kalau misalnya nggak kita siapkan gelas C, misal langsung isi gelas A kita tuang ke gelas B, itu otomatis ya akan kecampur. Kan kita mau memindahkan yang A ke dalam B, B ke dalam C. Jadi langkah pertamanya siapkan gelas C. Lalu nomor 2-nya, tuangkan isi di dalam gelas A ke dalam gelas C. Masukkan isi dalam gelas A ke dalam gelas C. Jadi akhirnya sekarang gelas A posisinya kosong. Lalu tuangkan isi di dalam gelas B ke dalam gelas A. Kan yang A sudah kosong, kemudian masukkan lagi B isi di dalam gelas B ke dalam gelas A. Lalu sekarang otomatis posisi B kosong. Dan gelas yang isi yang semula di gelas A tadi ada di gelas C. Jadi kita tuangkan isi di dalam gelas C ke dalam gelas B. Nah, kalian bisa lihat hasil terakhirnya ada di nomor 5. Begitulah contoh dari algoritma. Dia menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi apa? Masalahnya adalah menukarkan isi di dalam gelas A dan gelas B. Algoritmanya seperti apa? Algoritmanya seperti yang ada di layar. Itu akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Lalu lanjutannya ada karakteristik algoritma. Jadi algoritma itu tidak semua langkah bisa kita sebut dengan algoritma ya. Ada ciri-ciri khusus dari sebuah algoritma.
Yang nomor 1, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi, yang disebut dengan algoritma itu dia akan selalu ada langkah terakhir atau selesai. Jadi, kalau langkah itu tidak pernah selesai, itu bukan disebut dengan algoritma. Terus, nomor 2, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Jadi kalau kita menulis sebuah algoritma, itu kita tulis dengan jelas supaya kalau orang membaca algoritma kita dapat melaksanakannya dengan benar, tidak ditulis dengan penuh hal-hal yang ambigu atau tidak jelas. Nomor 3, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Jadi dalam algoritma kayak tadi kita punya masukan berupa air dan gelas, gitu kan. Airnya boleh lebih dari 1 gelas. Terus algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran. Artinya algoritma pasti ada keluarannya, bisa tidak ada atau lebih keluarannya. Terus algoritma harus efektif. Jadi langkah yang kita buat itu harus seefektif mungkin. Tidak boleh langkahnya berbelit-belit. Misal untuk menyelesaikan sebuah masalah kita bisa buat algoritma dalam 5 langkah gitu. Tidak usah dibuat sampai jadi 10 langkah. Itu akan jadi berbelit-belit. Demikian logika dan algoritma. Terima kasih. Nah, demikian tadi adalah materi mengenai pengertian logika dan algoritma. Semoga materi tadi dapat membantu kita semua untuk memahami pengertian dari logika dan algoritma. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.